Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini. Di hari ini kita akan membahas proses integrasi sosial. Dalam video ini, proses integrasi sosialnya akan berbeda dengan yang ada di buku paket kamu. Kalau di buku paket kamu itu proses integrasinya ada 3. Nah, di sini ada proses integrasi sosialnya itu ada 6. Jadi silakan disimak dulu videonya. Nanti yang ada di buku paket kamu akan Miss buatkan dalam video yang terpisah. Jadi silakan disimak dengan baik ya videonya. Di sini, tahapan proses integrasinya itu ada 6. Yang pertama adalah proses interaksi, kedua adalah proses identifikasi, yang ketiga adalah proses kerjasama, 4 proses akomodasi, 5 proses asimilasi, dan 6 proses integrasi. Dari ke-6 proses integrasi, tahapan yang pertama adalah proses interaksi. Proses interaksi merupakan proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama dengan ditandai adanya kecenderungan-kecenderungan positif yang dapat melahirkan aktivitas bersama. Jadi intinya dalam interaksi, kamu mulai berbaur dengan orang lain. Kayak dari kamu yang tadinya nggak kenal, mulai mengenal satu sama lain. Nah, ini adalah proses interaksi. Lalu proses yang kedua adalah proses identifikasi. Nah, proses identifikasi ini merupakan kelanjutan dari proses interaksi, di mana proses interaksi dapat berlanjut menjadi proses identifikasi jika masing-masing pihak dapat menerima dan memahami keberadaan pihak lain seutuhnya. Pada dasarnya, proses identifikasi adalah proses untuk memahami sifat dan keberadaan orang lain. Jadi dalam proses identifikasi ini, setelah kamu yang tadinya berbaur dengan orang lain, kamu mulai memahami kondisi orang lain dan keberadaan orang lain dalam proses identifikasi. Selanjutnya adalah proses kerjasama. Nah, menurut Charles H. Cooley mengatakan bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kerjasama. Kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Jadi intinya dalam proses kerjasama, kelanjutan dari identifikasi, ketika kalian satu sama lain saling menyadari bahwa kalian punya kepentingan yang harus dipenuhi. Lalu terjadilah yang namanya proses kerjasama. Lalu setelah proses yang namanya tadi ada kerjasama, setelah terjadinya kerjasama, terjadi proses yang namanya akomodasi. Nah, akomodasi ini adalah proses atau suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tersebut kehilangan kepribadiannya. Nah, jadi dalam proses akomodasi ini, kan tadi ada kerjasama tuh. Dalam kerjasama, kemungkinan akan terjadi clash-clash kecil antara kamu dengan kelompok lain atau satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kemudian diperlukan proses akomodasi yang menyebabkan kalian untuk menyelesaikan pertentangan tadi tanpa menghancurkan pihak lawan. Lalu, dalam proses akomodasi ini, si lawan tadi mulai kehilangan kepribadiannya. Lalu terjadi lagi yang namanya setelah ada akomodasi, terjadi yang namanya proses asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama. Jadi dalam proses asimilasi terjadi yang namanya proses pembauran antara kamu dengan kelompok lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, tetapi tidak saling menghilangkan kepentingannya atau tujuan kalian masing-masing. Nah, ingat proses asimilasi ini mudahnya adalah X plus Y sama dengan Z. Jadi tidak saling mempengaruhi tujuan kalian masing-masing. Nah, setelah terjadinya proses asimilasi akan berakhir dengan integrasi. Si Z tadi adalah integrasi. Jadi proses integrasi merupakan proses penyesuaian antara unsur masyarakat yang berbeda hingga membentuk suatu keserasian fungsi dalam kehidupan. Dalam keserasian fungsi kehidupan, dalam integrasi sosial terdapat kesamaan pola pikir, gerak langkah, tujuan, dan orientasi serta keserasian fungsi dalam kehidupan. Adanya hal ini dapat mewujudkan keteraturan sosial di dalam masyarakat. Jadi ingat ya, prosesnya tadi ada 6, diawali dengan interaksi, identifikasi, kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan diakhiri dengan proses integrasi. Nah, dari ke-6 proses tadi, faktor apa saja sih yang mempengaruhi proses integrasi? Yang pertama adalah tercapainya suatu konsensus mengenai nilai-nilai dan norma-norma sosial. Ingat, konsensus adalah kesepakatan. Yang kedua adalah norma-norma yang berlaku konsisten dan tidak berubah-ubah.
Yang ketiga, adanya tujuan bersama yang hendak dicapai. Keempat, anggota masyarakatnya merasa saling bergantung dan mengisi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kelima, dilatar belakangi oleh adanya konflik dalam suatu kelompok. Nah, integrasi juga dapat terwujud karena adanya keteraturan sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keteraturan sosial, antara lain pengendalian sosial dan wewenang, adat istiadat, norma hukum, prestis, dan kepemimpinan. Sekian untuk video kali ini. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih untuk atensinya. Semoga apa yang disampaikan bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.